apapun anak itu akan susah untuk berkembang. Kemudian kalau ini sudah, baru kita masuk kepada hal-hal yang lebih teknis tentang skill-skill, khususnya ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak usia dini, yaitu active listening skill ketika dengan anak usia dini, dan juga questioning skill. Active listening itu adalah mendengar aktif, questioning skill itu adalah bagaimana kita berlatih bertanya yang bisa menstimulasi pikiran. Tidak semua pertanyaan itu menstimulasi pikiran. Jadi bagaimana kita melatih untuk bisa bertanya yang pertanyaannya memang melatih dan menstimulasi pikiran. Itu akan kita lihat, dan nanti sepanjang itu akan ada latihan-latihan, dan di bagian akhir sesi di lusa kita akan coba susun action plan untuk Bapak Ibu semua yang akan kembali ke institusi dan lembaga masing-masing supaya bisa mencoba menerapkan ini di dalam lembaga masing-masing. Oke? Oke. Ya. Itu sudah mulai bergeser ke industri 4.0 namanya, 4.0. Jenis industrinya sudah mulai berbeda. Nah, dengan jenis industri yang berbeda, tentunya keterampilan dan tenaga kerja yang diperlukan itu jadi berbeda, betul nggak? Betul ya, karena kan industrinya mulai berbeda jenisnya. Dan karena keterampilan yang diperlukan untuk bisa berhasil di masa industri ini sudah berbeda dari industri masa sebelumnya, maka tentunya pendidikan yang menyiapkan skill-skill tersebut juga perlu berbeda. Tidak bisa lagi pendidikan itu sama kayak seperti masa industri yang sebelumnya. Karena kalau masih sama, berarti skill yang dihasilkan pada anak-anak yang dididik itu adalah untuk industri sebelumnya, bukan untuk industri yang sekarang. Itu yang menyebabkan akhirnya karena industrinya sudah bergeser menjadi industri 4.0, maka pendidikannya pun mau nggak mau harus mengikuti. Jadi pendidikan 4.0 yang disebut education 4.0, karena sekali lagi skill yang diperlukan untuk bisa berhasil di masa industri yang sekarang berbeda dengan skill yang diperlukan untuk bisa berhasil di industri yang sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apa sih industri 4.0 ini? Ada yang pernah mendengar mungkin, atau ada yang sedang menebak-nebak mungkin? Industri, katanya kita sekarang ini sedang ada di industri 4.0. Kalau menurut pengamatan Bapak Ibu semua, memang apa yang berbeda di industri yang sekarang ini dibandingkan industri sebelumnya? Kalau sekarang kita sedang ada di 4.0, apa yang berbeda? Ya? Industrinya sudah bergerak ke arah digital. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Serba cepat. Serba cepat. Tuh, terima kasih. Ada yang lain? Semuanya sependapat. Oke, jadi semuanya sudah cepat dan mulai ke arah digitalisasi ya. Oke, kita coba lihat sejarahnya untuk kita bisa lebih memahami yang disebut industri 4.0. Kita nggak belajar sejarah secara keseluruhan, kita cuma belajar sejarah khusus yang ini saja. Jadi industri yang disebut 1.0 itu terjadinya tahun 1800-an. Itu terjadi ketika revolusi industri yang pertama, ketika manusia berhasil menciptakan yang namanya mesin uang. Ketika itu terjadi perubahan yang luar biasa, revolusioner, makanya disebutnya revolusi industri. Revolusi itu kan perubahan yang sangat cepat, berbeda dengan evolusi pelan-pelan. Ini revolusi industri. Jadi kehadiran mesin uap itu mengubah banyak sekali hal di masa itu tahun 1800-an. Kemudian tahun 1900, berarti dari sini ke sini berapa tahun? Sekitar 100 tahun ya, 1 abad kira-kira. 1 abad kemudian sejak industri yang pertama, revolusi industri pertama, terjadi revolusi industri yang kedua, di mana revolusi industri 2.0 ini adalah masa di mana mulainya yang disebut mass production, produksi massal. Itu ditandai dengan, kalau mungkin pernah dengar, namanya sistem ban berjalan. Yang pernah dengar sistem ban berjalan? Belum ya? Oke, jadi sistem ban berjalan
berjalan itu adalah sistem di mana pabrik-pabrik zaman sekarang itu semuanya mengakomodasi sistem ban berjalan. Jadi segala sesuatu standarisasi dibuat secara massal. Kalau sebelumnya sesuatu pembuatan yang massal itu tidak dimungkinkan. Tapi dengan adanya revolusi industri yang kedua, itu segala sesuatu menjadi massal. Buat sepatu sekaligus berapa ratus ribu keluar dari pabrik. Kemudian makanan, biskuit, berapa ratus ribu kaleng sekaligus keluar dari pabrik. Baju, semuanya massal. Semuanya massal. Di sini segala sesuatu menjadi massal dan terstandar, punya standarnya. Makanya kita kenal ada factory outlet. Factory outlet itu tempat menjual barang-barang yang tidak sesuai standar, katanya. Yang tidak sesuai dengan standarnya, mestinya 10, mungkin dia 9 atau dia 8 nilainya. Jadi yang tidak sesuai standar tidak dijual secara umum. Nah, yang ketiga itu adalah tahun 2000. Berarti dari yang kedua ke yang tiga berapa tahun? 1 abad juga ya, 100 tahun juga. 1 kedua 100 tahun, 2 ketiga 100 tahun. Nah, yang ketiga ini adalah masa di mana komputer itu pertama kali muncul. Itu tahun 1969 itu ada first programmable logic controller. Jadi ada alat yang bisa pakai komputer, controller yang pakai komputer. Saya ingat ketika saya itu kalau nggak salah SD akhir, itu zaman komputer pertama kali masuk sekolah di Jakarta. Itu tahun 80-an, pertengahan 80-an ke atas. Jadi kalau di luar negeri sudah lebih dulu mereka masuk. Kalau di Indonesia itu 80-an ke atas baru masuk di sekolah-sekolah. Disitulah terjadi perubahan juga banyak sekali. Kantor-kantor kalau dulu mungkin jarang semuanya pakai mesin tik ya. Kalau sekarang hampir semua kantor, even yang daerah-daerah, dan saya yakin juga di sini semuanya pakai komputer. Jarang ya, saya yakin di sini udah nggak pakai mesin tik kan ya, udah pakai komputer kan ya. Malah mungkin nggak ada tahu mesin tik kok kayak gimana gitu ya. Ya. Jadi dengan itu terjadi perubahan juga yang besar di dalam bagaimana dunia kerja dan dunia bisnis itu beroperasi. Kalau mesin ketik kalau salah tuh setengah mati. Kalau komputer salah sedikit nggak masalah. Pindah halaman, copy paste dan itu, pokoknya pekerjaan administrasi bisa sangat dipercepat dengan adanya komputer. Banyak sekali dan besar sekali perubahan yang terjadi karena adanya komputer. Makanya disebutnya revolusi industri juga, karena perubahannya banyak dan besar. Nah, kemudian sekarang ini katanya sejak tahun 2000-an itu kita sudah masuk kepada yang namanya industri 4.0. 4.0 ini tadi bukan cuma masalah komputer, tapi tadi yang sudah dikatakan oleh Bapak itu adalah masalah digitalisasi. Semua sudah dikerjakan dengan software. Dan itu bisa dilihat sudah cukup mengubah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang kayak saya dari Jakarta itu di tol, pintu tol tuh udah hampir nggak ketemu orang. Semuanya udah tinggal pakai itu aja, kartu ya. Jadi yang penjaga-penjaga pintu tol tuh semuanya sudah nggak tahu kemana gitu ya, pekerjaannya hilang. Teller-teller di bank, kalau Bapak Ibu dulu ke bank ada teller, sekarang makin banyak yang juga diberhentikan. Karena Pak, orang makin jarang ke bank, lebih sering ke ATM. Sehingga transaksi di bank itu makin minim, sehingga jumlah teller yang dibutuhkan pun makin sedikit. Kemudian toko-toko juga kalau di Jakarta yang paling berasa yang saya tahu, itu mulai banyak yang tutup. Karena orang lebih suka belanja online. Nggak usah keluar, nggak pakai ongkos, nggak macet, barang datang sendiri. Bisa pilih lagi mau yang kayak gini gitu ya. Orang lebih suka belanja online sekarang. Jadi banyak hal akhirnya berubah juga. Yang tadinya pekerjaan itu aja menjadi tidak ada. Akuntan di Jakarta dulu kebutuhan akuntan besar sekali. Sekarang makin minim karena semua bisa dikerjakan dengan software. Yang paling banyak sekarang SAP. Mungkin ada yang pernah dengar. Jadi pekerjaan akuntan itu mulai terancam keberadaannya. Kemudian dokter, saya bisa check up dalam arti saya
saya ronsen, saya ambil darah, tapi hasilnya saya nggak kasih ke dokter di Jakarta, saya bisa kirim ke dokter di India, gimana kan nanti mereka tinggal kasih feedbacknya, kirim lagi ke saya. Jadi kita bisa komunikasi lewat Zoom, lewat Skype, dan lain sebagainya. Tidak harus ketemu, datang langsung ke tempatnya. Jadi banyak sekali yang berubah dengan industri 4.0 ini. Nah, sekali lagi karena industri yang sudah berubah, akhirnya skill, keterampilan yang diperlukan untuk bisa sukses dan berhasil di masa ini dan ke depan itu udah nggak sama lagi. Sudah sangat berbeda dengan suksesnya hal-hal yang diperlukan untuk sukses di industri sebelumnya. Nah, itu yang akan kita lihat. Supaya apa? Supaya kita lagi menyiapkan anak usia dini nih. Bapak Ibu semua sedang menyiapkan anak usia dini. Jangan sampai kita menyiapkan mereka untuk hal-hal yang dibutuhkannya saat ini. Sehingga ketika mereka dewasa, itu nggak kepakai lagi. Jadi kita harus bisa menyiapkan mereka untuk hal-hal yang memang mereka bisa bawa untuk masa depan mereka. Bukan untuk sekarang, karena mereka akan memasuki dunia kerja bukan sekarang. Masih berapa belas tahun lagi baru mereka memasuki dunia kerja. Itu yang harus kita pikirkan kalau kita mendidik anak usia dini. Jadi arahnya lebih ke sana. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke, oke ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kita lihat sedikit lebih dalam sebelum kita masuk ke industri 4.0 untuk benar-benar bisa mendapat gambaran yang lebih tajam. Industri 4.0 itu kayak gimana sih dan dampaknya seperti apa? Kalau kita lihat di sini, ini ada teknologi benar itu di mana lagi bikin, kalau mangga kan bentuknya agak lonjong gitu ya, dan ada bentuknya di bawah. Sekarang lagi ada percobaan bikin mangga kotak. Kebayang kan? Kenapa? Karena bentuk kotak itu lebih efisien kalau mau dikirim kemana-mana. Nggak makan tempat, sehingga sekali kirim bisa lebih banyak. Jadi akan banyak hal yang berubah gitu ya. Jadi bisa dibayangkan dunia yang akan nanti dimasuki oleh anak-anak usia dini yang kita sekarang didik itu berbeda sekali dengan dunia yang sekarang kita jalani. Artinya kita sekali lagi menyiapkan mereka untuk masa depan. Kita bukan menyiapkan mereka untuk masa kini, bukan. Kita menyiapkan mereka untuk masa depan. Itu yang harus kita pikirkan. Kemudian health tech yang tadi saya sudah bilang. Dokter itu sekarang kalau nggak benar-benar pandai, ahli, pasti kalah bersaing. Kenapa? Karena dokter Indonesia bersaingnya bukan dengan orang-orang Indonesia yang tadi saya bilang. Saya mau konsultasi sama dokter di India, di Amerika, di Afrika, di Australia gampang tanpa saya harus pergi ke sana. Jadi persaingan itu akan sangat berbeda. Dengan demikian skill yang diperlukan untuk bersaing pun pasti akan berbeda. Bukan cuma masalah kemampuan kedokterannya saja. Berarti masalah bahasa juga menjadi sesuatu yang penting dalam hal ini. Skill yang diperlukan itu menjadi berbeda. Kemudian masalah autotech itu udah jelas ya. Sekarang itu di US mereka lagi pilot mobil yang tidak pakai supir. Kalau sekarang kan pakai Waze udah tahu ya, jadi mau kemana-mana gampang, pakai Google Map juga bisa. Tapi sekarang Google Map dan Waze-nya itu sudah diinstal langsung, jadi kita tinggal kasih tahu aja pakai mesin gitu ya ke mobilnya. Saya mau ke sini, tujuannya ke sini, dia akan cari jalan sendiri. Begitu macet dia pindah jalan sendiri. Artinya kalau itu sampai jadi massal, yang namanya profesi supir itu hilang. Yang namanya profesi supir itu hilang. Kalau itu sudah mulai massal nantinya. Sekarang sedang dipilotkan di Amerika. Kemudian digital tech ini yang kita tahu. Mungkin kalau yang paling dekat dengan kita adalah fintech, financial technology. Pakai OVO, bayar pakai Grab Point, Tokopedia Point, itu semuanya ada financial technology. Itu yang menyebabkan kenapa di bank itu akhirnya bergelombang-gelombang orang itu di PHK. Karena memang tidak butuh banyak-banyak manusia lagi. Orang makin beralih kepada uang-uang digital sekarang. Nggak perlu banyak-banyak orang di bank. Itu semua bank di Indonesia, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia, mereka itu bergelombang untuk memangkas pegawainya. Karena memang kebutuhannya menjadi
menjadi sangat minim dengan adanya digitalisasi di dalam dunia finansial. Sekali lagi ini akan mengubah lapangan pekerjaan di masa depan. Nggak perlu banyak-banyak akuntan sekarang juga itu. Karena kebutuhannya itu sudah banyak sekali digantikan oleh yang namanya uang-uang elektronik tadi. Sekarang ada Dana lah dan lain sebagainya. Kemudian culture tech. Culture tech itu ada smart tourism sekarang. Tour guide itu juga makin punah. Kenapa? Saya aja sekarang kalau mau berpergian dengan keluarga besar, membawa orang tua lansia, kebetulan ayah mertua saya sudah meninggal, jadi ada ayah ibu mertua dan papa mama saya berarti kan 3 lansia ya. Mereka semua 70 ke atas usianya. Itu saya dengan mudah tinggal cek aja kalau nanti Bapak tahu pernah TripAdvisor. TripAdvisor itu saya bisa cek di TripAdvisor, kalau saya nginep di sini berarti apa saja tourist attraction yang dekat sini, restoran yang dekat sini apa saja, menunya apa saja, review orang-orang tentang itu apa saja, di hotel ini fasilitasnya apa saja, kemudian tourist attraction ini ada paket turnya atau enggak, terus dari sini ke sana berapa jam, itu semua saya bisa lakukan sendiri dengan aplikasi TripAdvisor tanpa saya harus perlu bantuan dari travel. Dulu informasi itu yang punya cuma tour and travel. Sekarang informasi itu ada di aplikasi, siapapun bisa akses. Itu sangat mengubah juga lapangan pekerjaan. Lama-lama yang namanya tour and travel itu juga makin banyak yang hilang. Karena semua bisa kita lakukan sendiri. Jadi sekali lagi, digitalisasi itu mengubah banyak sekali hal. Mengubah banyak sekali hal. Guru. Mungkin pernah dengar ruang guru? Guru itu sekarang yang namanya guru les-lesan paling tidak yang saat ini ya saya nggak tahu apa. Guru les-lesan itu saat ini makin punah karena anak-anak lebih senang belajar di ruang guru daripada kelas. Saya nggak tahu kedepannya apakah guru-guru di sekolah juga akan punah atau tidak. Banyak sekali lagi perubahannya itu bukan perubahan yang kecil, makanya disebutnya revolusi, bukan evolusi. Banyak dan besar perubahannya, banyak dan besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sedang menyiapkan anak-anak untuk masuk ke dunia yang demikian, atau kita mikirnya masih yuk kita berhitung, yuk kita mewarnai, yuk kita jadi kita sekali lagi ketika kita mau menyiapkan pelajaran dan kita memberikan kepada anak-anak kita tuh titik orientasinya jangan yang dulu, titik orientasinya harus ke depan, ke dunia di mana mereka akan masuk di sana. Sekarang aja perubahannya sudah sedikit besar, apalagi nanti mungkin ketika mereka dewasa sudah bukan 4.0 lagi yang mereka masukin, mungkin sudah 5.0, sudah 5.0. Dan apakah sekali lagi yang kita lakukan sekarang menyiapkan mereka untuk masuk ke dunia yang demikian, ataukah jangan-jangan sekarang yang kita siapkan masih untuk yang 3.0, atau malah jangan-jangan yang kita sedang siapkan masih untuk yang 2.0, belum untuk 4.0, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya anak-anak yang kita didik tidak bisa bersaing karena mereka tidak diperlengkapi dengan skill-skill yang memang dibutuhkan untuk masa depan. Itu yang kita perlu evaluasi untuk apa yang kita berikan kepada semua anak didik. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke. Oke ya. Saya harap ini nggak bikin was-was ya. Paling nggak guru TK masih aman lah ya.